Hai, selamat datang di Ngoceh, ngobrolnya Kevin Hardo. Hai semuanya, selamat datang di Ngoceh, ngobrolnya Kevin Hardo. Dan aku malam ini bakalan ngobrol seru bareng sama salah satu influencer muda, yaitu adalah Alvin Lapian. Dan kita bakalan ngebahas banyak banget tentang insecure. Wow. Dan kebetulan juga aku memang fokus ke tentang insecure sih. Lebihnya tentang bagaimana kalian biar merasa nggak insecure lagi kepada diri kalian dengan hashtag say no to insecure. Dan aku merasa pas banget obrolan nanti sama Alvin. Karena Alvin itu adalah salah satu influencer yang menurut aku juga fokus sama dengan speak up-nya dia. Agar kita semua itu tidak perlu ketika keadaan kita buruk untuk menjadi baik-baik saja gitu. Dan aku juga udah beberapa sih baca dan melihat postingan-postingannya Alvin tentunya. Hai Vin. Hai, apa kabar? Alhamdulillah, lo apa kabar nih? Baik, baik, baik. Baru Gimana pulang nih gua. COVID? Oh ya, baru Ya, pulang ya. begitulah. Yoi. Ya, Semuanya begitulah terpaksa. COVID. Berarti lo nggak keluar-keluar dong ya? Enggak, gue ini di kantor sih. By the way, ini gue Oh, lo di di kantor? kantor. Iya, gue Oh, lo di masih kantor ngantor? gitu. Iya, gue masih ngantor, namanya juga kalau misalnya apa ya, gue kan kerjanya di salah satu anak perusahaannya KAI. Jadinya Aha. kalau transportasi itu kan terus ada, walaupun dia nggak ada, tapi administrasi yang kayak gitu kan tetap Iya, ada sih gitu. masih Nah, jalan lo gitu gimana? ya. Iya. Lo gimana Oke. keadaannya? Baik aja? Baik. Alhamdulillah sehat gua. Lu apa kabar? Gue Lu tuh juga sih. Kevin, lu Kevin apa Kevin sih sebenarnya? Kevin. Dan orang Kevin. manggil ya Kevin. Orang banyak manggil Iya. gue tuh Cece gitu. Jadi disingkat C-nya aja gitu. Cece teman Oh. gitu. Cece, oh pantesan gue liat Instagram lu Cece kan. Terus Eh, ini orang Kevin apa Kevin gue mikir. Anyway, hai semua ya, apa kabar? oh iya. By the way nih Vin, Gimana gimana? kita mulai dari hari ya langsung. Biar nggak Boleh. ngulur waktu juga. Soalnya Instagram kalau setahu gue sih cuma 1 jam ya. Ya nggak Iya, sih influencer? ada batasnya. Ada batasnya kan? Anjir. Iya, iya ada batasnya. Anjir lu. Iya. makanya makanya gue kalau misalnya live tuh kadang suka ya biar Mhm. dipercepat sih. Kita Iya bakalan betul. ngebahas nih guys ya tentang insecure sesuai dengan Yes. plan gue yang udah gue share juga ke Alvin, yaitu adalah say no to insecure. Jadi Tepat. orang-orang setelah mendengar dan melihat live kita ini semoga bisa menjadi lebih percaya diri sih. Dan gue salut Iya banget tuh betul. Vin, sama apa ya, sama highlight story lo yang Aduh, judulnya cerita. Sumpah itu keren thank you. banget. Dan tadi lo juga barusan abis itu ya, abis update video yang di Iya. feed. Oh Sumpah ya, men, itu gokil, parah, sumpah. thank Gue you, gak tahu, thank you, thank gokil you. banget. Dan semoga Iya itu bisa sih. inspirasi ya buat semua orang juga. Amin. Amin, amin, Yes. amin. By the way, Pin, kita Yes. kalau misalnya ngomongin tentang insecure, mungkin selama hidup lo pribadi ya, ya Mhm. gue yakin sih setiap orang tuh pasti pernah berada di fase dimana mereka tuh insecure gitu. Mereka tuh Pastilah, merasa pasti. kayak apa sih gue gitu. Dan gue tadi juga udah kayak baca-baca juga dari fans-fans lo yang bejibun itu parah men, gila banyak Aduh. banget. Enggak, gue senangnya gini loh. Apa namanya Apa tuh? followers gue itu benar-benar apa ya kritis orangnya Yes. dan mostly itu open minded. Jadi ketika gue Mhm. cerita atau sharing sama mereka, mereka menanggapi dan mereka bahkan punya cerita di balik hidup mereka gitu loh. Dan itu yang gue seneng karena akhirnya mereka itu bisa speak up kayak gitu Yes, tentang betul. keluh kesahnya mereka Dan lo juga kayak kan gitu. lagi apa ya, lagi gencar-gencarnya juga buat bikin orang juga speak up ya. Yes, Iya. betul. Mhm. Karena apa Ah, ya, itu hmm? ketika kita punya beban di hidup kita dan kita pendam sendiri, menurut gue itu hal yang berat. Karena gue juga I've been through a lot of things kayak Mhm. gitu dan gue pengen aja gitu followers gue yang tahu gue mungkin mereka bisa untuk berani untuk speak up, berani untuk cerita, berani untuk sharing dan berbagi pengalaman dan menurut gue itu nggak ada yang salahnya kayak gitu. Yes, betul. Gue setuju. Gue setuju banget.
By the way, Vin, kalau misalnya kita ngobrolin tentang insecure, lo pribadi kan pernah Yes, nih ngerasa insecure. Maybe ketika lo iya ngerasa benar. insecure dan direndahkan oleh orang lain, itu Hmm. pada saat itu ya, gue nanya pada saat lo Hmm. sedang insecure itu apa sih yang lo lakukan untuk membangkitkan diri lo biar bisa nggak jadi insecure lagi gitu? Kalau gue jujur gini, jadi kalau misalnya gue pernah ngerasain insecure, pasti kalau menurut gue semua orang pernah ngerasain insecure gitu, enggak tanpa terkecuali menurut gue, karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat insecure, insekuritas, Mhm. betul ya. Betul Ketika betul. kita ngerasa, aduh kok dia lebih cakep sih daripada gue, kok gue gini banget ya, kok gue jelek, kok gue gini, itu pasti ada di benak kita, mau lo secakep apapun, menurut gue kayak gitu. And there's no privilege untuk hal kayak gitu menurut gue. Tapi yang gue uh, cara gue menanganinya sih sebenarnya simple. Gue tuh nggak ketika orang bilang kayak Evan lo gendutan deh, Evan lo kok putihan sih, kok lo iteman sih, kok lo kurusan segala macem, gue emang iya ya, gue gitu aja, oh emang iya ya, oh kayak gitu. Tapi gue nggak mau mikirin untuk berkelanjutan gitu loh, karena gue dulu tuh orang yang benar-benar apa ya, ketika orang ngomong kayak ngomong apa gitu ke gue langsung mikirin, jadi gue langsung overthinking dan segala macam. Akhirnya gue insecure sendiri, oh gue nggak, kayaknya nggak bisa deh, gue kayaknya gini deh kayak gitu, dan gue pernah mengalami fase itu. Dan pada akhirnya semakin berjalannya waktu, gue semakin yang kayak ngerti, oh gue nggak boleh nih selalu kayak gini, selalu apa namanya, mikirin apa yang orang pikirkan, jadinya apa namanya, jadinya kita tuh lama-lama kayak Hmm. memenuhi ekspektasi orang lain, dan itu nggak bagus Alright, yes, gitu menurut gue, setuju kayak gue. gitu. Jadi lebih baik ya udah kita fokus sama diri kita sendiri, do whatever you like, kayak gitu sih yang gue Berarti rasain. lebih ngerubah pola mindset lo paling ya Ya, untuk ya it's okay kalau misalnya orang buat komentar kita pribadi sih ya nggak ya, masalah karena bagi gue betul. pribadi pun setiap orang tuh berhak gitu untuk mengomentari orang lain gitu dan kita juga Yes. ketika ketika dikomentari orang lain oleh orang Hmm. lain tuh kita tuh kayak nggak bisa gitu loh kayak please dong lo jangan komentarin gue Iya, ini atau iya enggak kalau betul. misalnya kayak contohnya tadi lo update story di feeds atau Mm-mm. cerita gitu ya di feeds Iya. lo gak mungkin juga ngomong sama fans-fans lo semua, Mm-mm. ayo dong, sukain dong, repost Iya kan, dong, nggak itu nggak mungkin, mungkin. nggak Karena setiap mungkin orang punya banget. opininya masing-masing kan. Ya, Setiap opini betul. orang berbeda. Jadi kayak ada orang yang suka, ada orang yang enggak, dan itu balik lagi ke selera. Menurut gue, ya kalian nggak bisa jadi ini tuh suatu patokan kayak gitu. Mhm. Ngerti nggak sih? Ya, ngerti-ngerti. Paham, gue paham. Iya By the way, gitu guys. kita langsung, apa ya, untuk gue sih tertarik banget sama feeds lo yang tadi ya. Oke. Karena dari kemarin itu gue tuh apa ya suka banget jadi ngepoin lo tuh parah Iya. ngepoin tau gak sih lo sampai gue tuh searching di Google Heeh. habis itu terus sampai sampai lihat lihat seluruh IGTV lo and then Iya, gue juga waduh, thank you. nggak dengar semua highlight story lo yang about cerita itu ya tentang Iya. cerita itu dan tentang itu apa sih yang sebenarnya yang membuat lo tuh merasa penting banget itu untuk membagikan cerita di story Instagram tentang speak up and Iya. sharing ya untuk cerita hidup ketika kita Mm-mm. itu sedang merasa sedih gitu. Itu tuh seberapa Iya. penting dan kenapa gitu lo penting banget buat lo? Kalau menurut gue ya penting sih, karena gue nggak ada niatan untuk kayak apa namanya, gue sok menggurui atau sok ngasih tahu kalau ini yang benar, ini yang salah. Gue nggak bilang diri gue benar juga. Dan di konten gue ini kenapa gue nge-share kayak gitu, karena gue pengen kayak followers gue dan orang yang tahu gue, yang lihat Instagram gue itu semakin berani untuk speak up, dan gak ada salahnya untuk bercerita kayak gitu loh. Mhm. Untuk cerita apapun tentang masalah yang kalian lagi apa namanya hadapin gitu, dan nggak apa-apa. Jadi gue pengen juga orang-orang juga ketika ada orang yang cerita ke kita bisa nerima itu dan kita bisa respon dengan Mhm. sangat baik. Gue pengennya kayak gitu, karena mostly ya yang gue lihat, beberapa orang itu ketika kita bercerita, kenapa orang takut cerita sama orang lain, nggak gampang percaya itu, karena dia apa namanya, ngebayangin ini respon dari orang yang ini gimana ya kalau gue cerita kayak gini tentang pengalaman hidup gue. Ada yang menerimanya dengan baik, kayak apa namanya, itu dijadikan suatu pelajaran atau Iya. pengalaman. Ada yang ambilnya yang kayak
demi apa lo kayak gitu, gila, apa namanya, masa lalu lo bandel banget anjing, kayak gitu kan, ada juga yang kayak gitu kan. Maksud gue nggak ada salahnya untuk bercerita, dan untuk yang respon kita harus juga merespon dengan sangat baik, dan juga Mhm. saling support each other. Gue pengennya kayak gitu sih, niatnya Jadi ke ada situ. kayak ada take and give lah gitu ya. Jadi Yes. ketika yes, karena hidup tuh bagi gue pribadi juga like sistem tanam tuai sih. Kalau misalnya kita Ya. menanam suatu kebaikan, kita juga pasti bakalan someday, kita nggak pernah tahu Ya. someday itu kapan, tapi Hmm. kita juga bakal menuai suatu kebaikan. Dan gue setuju banget kalau misalnya lo Ya. speak up about ya lo, dan ada kata-kata nih ya, ada kata-kata Ya. yang gue kena banget pribadi, jujur gue Apa pribadi nih? kata-kata yang lo omongin itu adalah kayak gini. Ya. Fokus sama diri sendiri itu mungkin bagi orang lain itu kadang egois. Ya nggak sih, lo Iya, pernah ngomong gitu ya kan? betul. Tapi bagi lo itu bukan egois. Itu tuh adalah Ya. suatu pilihan. Kita itu mau maju dan sukses atau kita itu hanya melihat kehidupan orang lain aja gitu untuk diri kita Iya. sendiri. Dan kebanyakan juga orang-orang itu ketika dia sudah mengidolakan seseorang gitu. Maybe Iya. like your fans Mhm. ngidolain lo. Mungkin juga Iya. gak banyak juga dengan mereka yang kayak, wah parah sih Alvin ganteng banget, wah parah sih Hmm. Alvin banget. Dan mereka cuma fokus kepada diri lo sendiri tanpa Iya, mereka sadar tanpa mereka sebenarnya, sadarin. iya, diri mereka tuh juga bisa gitu buat jadi Betul. diri lo gitu. Karena semua Setuju. orang tuh juga punya hak yang sama ya kan, buat punya Yes. hak yang sama buat menjadi yang terbaik gitu. Iya, karena pada And then, dasarnya ya gue juga manusia gitu loh ya kan. Kita sama-sama manusia, kita saling bisa untuk kompetitif secara sehat gitu. Jadi right. eh, kalian tuh punya kesempatan yang sangat besar sebenarnya untuk menjadi kalian sendiri, bukan jadi orang lain ya. Karena Mhm. menurut gue, ketika kalian udah bisa menjadi diri sendiri dan kalian udah bisa mencintai diri sendiri, itu suatu hal yang eh, bagus dan hebat, karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Semua orang itu berlomba-lomba untuk menjadi seorang lain gitu. Mhm. Ibaratnya kayak gitu. Kayak misalkan mungkin ada fans-fansnya siapa ya, fansnya Karin misalnya. Oh ya. Gue pengen banget nih jadi Karin. Gue pengen banget jadi dia hebat banget. Padahal kalian bisa jadi diri sendiri yang eh, bisa jadi setara sama Karin, ibaratnya kayak gitu loh. Ketika kalian mau ngikutin orang lain atau ngeliatin hidup orang lain, kalian selalu akan di bawah dia. Kalian nggak bakal bisa di atas dia atau setara sama dia. Karena kalian terlalu fokus sama orang yang kalian lihat gitu. Ya Menurut tuh gue kayak guys, gitu. jadi kalian tuh dengerin tuh kata Alvin tadi, bahwa kita itu jangan terlalu fokus sama hidup orang lain. Terkadang Ya, hidup kita itu bisa menjadi something yang sebenarnya bisa menjadi like mutiara gitu loh, mutiara mm, berlian yang berharga yang harus kita ya, rawat. Jadi sebelum kita mengidolakan seseorang, ya lebih baik kita mencintai diri kita sendiri atau bahkan kita yes, mengidolakan diri kita sendiri, dan itu tuh nggak salah. Like kata Alvin ya, tadi, bahwa fokus sama diri sendiri itu nggak egois gak men, egois. Ya, itu tuh ya pilihan kita mau jadi lebih baik mm, atau jadi lebih buruk gitu ya ya. kan. Karena gini sih, sebenarnya terkadang orang itu susah untuk ngelihat sisi lain dari apa namanya, dari suatu apa ya, suatu lingkup gitu. Kadang Iya. orang tuh terlalu ngelihatnya itu ya udah, ketika kita dapetnya kayak gini ya kayak gini, itu ditanemin di diri kita selalu. Padahal kita bisa untuk explore dari kata-kata itu, dan kita bisa ngelihat dari sisi lainnya. Karena kebanyakan orang fokus, kebanyakan orang bilang kalau misalnya fokus sama diri sendiri itu egois, nggak Mhm. apa, apatis, nggak ngelihat ke orang Iya. lain segala macam. Padahal kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya adalah, fokus sama diri sendiri itu bukan berarti egois. Fokus sama diri Gue sendiri setuju. itu berarti lo benar-benar apa namanya, percaya sama diri lo sendiri Percaya. gitu. Jadi bukan hal, maksudnya kalau misalnya kita selalu ngelihat ke negatif ya hasilnya pasti negatif. Tapi kalau kita ngelihat ke hal yang positif, pasti hasilnya juga positif menurut gue gitu. Right, berarti sesuai sudut pandang kita Iya, masing-masing, pola mindset tuh harus betul. dirubah dari sekarang guys. Jangan pernah menganggap bahwa Yes. hidup kita itu tidak bisa menjadi seseorang yang mungkin kita idolain, like Alvin ya Betul. guys. Parah sih. Aduh. Muda, yang gue pribadi anak muda, sumpah ya, gue bisa kepikiran kayak gitu tuh nggak jarang loh, Vin, seumuran, like Iya. seumur
ya milenial tuh mungkin kebanyakan masih pingin happy happy, just like Iya, sana sini ngerol ngidul lah iya. ibaratnya. Mm, Gue pingin ke sana deh, pingin ini, iya dan itu betul. juga jarang juga sih kebanyakan yang bisa kayak lo, dan gue percaya someday lo bisa menjadi seorang yang besar, bahkan lebih besar Iya, daripada saat amin. ini. And Amin, then Fit, amin, amin. amin ya Yes. Allah. Seperti yang sudah lo kasih atau lo posting ya di Instagram buat Ya. semua orang yang bisa melihat, karena Instagram itu kan jejak digitalnya itu luas ya, semuanya bisa Iya, melihat kapanpun, dimanapun, betul. bahkan ketika lagi apapun gitu loh. And then gue juga punya pikiran yang sama sih sama lo, bahwa memang Mm, belakangan ini tuh apa ya, terlalu banyak banget orang yang ingin tahu tentang hidup orang lain gitu loh. betul, betul banget. Misalnya kayak sorry ya gue nyebut like artis yang lagi happening banget di seluruh Mm. lambe-lambean, kakek Ratu Liu gitu kan. Iya. Dia dia kan gara-gara dikomenin ini, dikomenin itu, dan Mm. gue pikir itu sumpah sih jahat banget sih orang yang Iya, kayak gitu, karena itu bisa betul. buat mental illness juga, gak baik buat mental. Dan Yes. apalagi public figure ya Vin, Mm-mm. kayak Karin, kayak Kak Kesha gitu, public figure. Iya, Bukan keinginan tahuan itu ya, justru yang memakan, bagi gue ya, memakan pikiran iya. positif mereka tentang Mm. orang lain yang mereka tahu gitu loh. Mereka Iya, tuh menutupi semua diri mereka itu yang harusnya bisa menjadi positif itu menjadi negatif semua, karena mereka tuh yes. udah mikir bahwa gue gak akan bisa kayak gitu, gue gak akan Mm. bisa kayak gitu, dan gue harus kayak Iya, gitu, kayak gitu, kayak gitu, dan bahkan dia tuh lupa sama diri dia sendiri. Bahkan iya. Pin, sehingga insecurity itu Pin gak jarang nih ya, gak jarang untuk bisa kita hindari kedatangannya. Tapi Vin, pernah gak sih lo tuh mikirin, mungkin bisa aja mereka tuh membandingkan dirinya dengan orang lain supaya mereka itu menjadi lebih baik Iya. seiring berjalannya waktu gitu Mm-mm. sebenarnya. Dan menurut Sebenarnya. lo pribadi, apa langkah untuk menjadi lebih baik tanpa membandingkan diri lo pribadi atau diri orang yang sedang mengalami kayak gitu dengan orang lain gitu sih. Langkah yang terbaiknya deh Langkah apa? yang terbaik. Sebenarnya gini, ketika kita apa ya, ngerasain insecure itu sebenarnya gue bisa bilang itu hal yang manusiawi dan banyak faktor sebenarnya yang menjadikan orang itu insecure karena ada beberapa faktornya. Salah satunya adalah society, Yes. lingkungan. Ketika mau keluarga, temen atau pacar mungkin gebetan yang selalu demand sesuatu ke lo. Kayak misalkan keluarga, kok kamu gendutan sih? Jangan gendut-gendut. Kayak gitu, misalnya kayak gitu kan biasanya di keluarga kayak gitu kan. Ketika kita naik berat badan segala macam kayak ngomong kayak gitu. Dan itu menurut gua faktor-faktor yang bisa menimbulkan rasa insecure terhadap manusia. Kayak juga selain society juga kadang ini butuh approval dari orang lain. Right. Misalnya nih, pakai baju misalnya, pakai outfit nih. Gue pakai baju ini bagus nggak sih? Begitu kayak, ih kok jelek banget sih, kok lo kelihatan gendut sih kalau pakai baju itu, ya ngerti nggak sih? Aku lo kelihatan Ya. lo jadi ceking kalau pakai baju itu, kayak gitu loh. Orang kan kadang kayak gitu ya kasih komen, dan itu yang membuat jadinya rasa insecure dan nggak percaya diri dan akhirnya nggak nyaman kayak gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya langkah yang bisa diambil adalah kita harus salah satunya self love dulu sih sebenarnya. Dan self love itu banyak yang artiin kalau misalnya self love tuh nggak baik. Padahal kalau kita lihat dari sisi positifnya, sebenarnya gini sih, semua hal kalau kita ngelihat dari pandangan positif itu bakal jadi positif. Itu Mhm. sebenarnya tergantung mindset dan sudut pandang aja. Dan kalau misalnya kalian selalu ngelihatnya negatif, dia kok gini banget ya, kok dia gini 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 bla 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 bacot gitu ya, Yes. itu hasilnya juga jadinya negatif di otak lo, pikiran lo dan raga lo, ngerti gak sih? Jadi Iya. maksud gue tuh ya langkahnya ya lo self love dulu. Gimana caranya ya? Balik lagi ke personalnya masing-masing, ke orangnya masing-masing, gimana caranya itu. Kayak gue menemukan cara gue sendiri untuk bisa self love. Kayak dari apa namanya? Gue kayak ngasah skill gue apa sih yang gue bisa Mhm. kayak gitu loh. Mungkin gue pandai di public speaking dan juga mungkin gue pandai di ada beberapa hal yang gue pandai kayak gitu loh. Dan ada juga yang gak gue jago kayak gitu loh. Dan itu manusiawi.
orang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bisa semuanya sekaligus gitu secara jago, orang nggak ada. Dan itu normal, jadi kalian nggak perlu ngerasa takut kalau misalnya ih kok dia bisa kayak gini kok gue enggak sih, karena orang punya porsinya masing-masing kayak Like, gitu. ya gue setuju. Kalau misalnya yang tadi lo bilang bahwa ya semua orang tuh ada porsinya masing-masing gitu. Hmm, Kalau yes, misalnya lo bisa melakukan A, belum berarti orang tuh juga bisa melakukan A. Kenapa lo nggak ya, bangga sih sama A yang bisa lo lakuin ini? And iya then kalau betul, misalnya si B nggak bisa melakukan si C gitu, hmm, melakukan hal yang bisa dilakukan si C, ya udah gitu. Justru perbedaan iyalah, tuh harus disatukan gitu loh. Kalau misalnya yes, kita menyatukan suatu perbedaan itu bisa menjadi suatu kekuatan yang baru yang bahkan betul, bisa membuat kita tuh saling berpegang tangan yang someday nanti bisa bermanfaat gitu loh buat ya, orang-orang yang sebenarnya butuh butuh pertolongan kita. Kita tuh nggak kita nolong seseorang itu bukan dari hanya dari segi materi. Kita yes, nolong orang itu bukan dari like lo butuh duit berapa? Lo lagi nggak punya duit hmm, nih. Gitu, berarti kayak gitu iya kan. iya ngerti gue, Eh, jadi kita tuh bisa menolong dengan apapun yang bisa kita lakukan sih. iya, Nah, Vin, kalau misalnya ada orang yang insecure, hmm, berarti ada juga orang yang membuat mereka insecure. iya, Mungkin orang-orang like a negative comment ya, kita fokusnya kepada hmm, negatif comment. Negatif iya, comment tuh mungkin, apalagi lo influencer, public figure yang semua orang tahu ibaratnya, dan itu tuh mungkin bisa jadi apa ya, hmm, bisa jadi bisa jadi ganggu juga gitu loh, ganggu iya. untuk kehidupan lo pribadi gitu kan Hmm. ibaratnya. Dan apa sih pesan lo buat orang-orang yang jadi benalu bahkan jadi Iya. pengganggu ini gitu loh? Gimana? Em, gak sedikit orang yang zaman sekarang ya, orang itu kurang peka sama yang namanya little things gitu loh. Kayak little things matter kan. Kadang orang nggak apa namanya nggak peka sama hal itu. Kayak misalkan ada teman lo yang lagi down, ngerasa down, tapi lo nggak, kenapa nggak lo yang kayak cuma kasih satu kalimat aja, are you okay? Itu tuh berharga banget untuk orang yang ngerasa lagi down. Dia ngerasa, oh ada yang peduli sama gue, oh ada yang sayang sama gue. Ketika udah teman lo lagi down terus lo yang kayak lu sih, ya itu orang makin down anjir. Kadang tuh Iya, otaknya nggak sampai situ, ngerti gak sih? Dan itu yes. menurut gue ya itu proses sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dari hal-hal kecil. Buat kalian yang belum bisa apa ya peka sama apa namanya kondisi dari society kalian, cobalah untuk apa ya lebih peduli satu sama lain. Kayak misalnya ya tanya aja are you okay? Kayak ya gitu-gitu lah. Little things matter sih menurut gue. Yes, betul. Jadi ya sebenarnya ungkapan peduli walaupun cuman like beberapa kata Hmm. itu tuh bisa menjadi obat yang sebenarnya mujarab gitu ya ibaratnya. Ya, Ya ya kita mungkin nggak tahu gitu kalau misalnya orang itu hmm. lagi dalam kondisi yang kayak gimana, bahkan seburuk apa orang itu. Tapi kita tuh banyak banget yang gue lihat selalu suka nggak paham sama kondisi seseorang, Iya, nggak betul. paham sama apa yang sedang terjadi sama seseorang. Bahkan sahabat dekat pun, Hmm. bahkan ya sahabat dekat pun juga bisa jadi apa ya, bisa jadi orang yang bisa ngancurin hidup kita sendiri gitu loh. Iya, Karena setuju. gue ngelihat para influencer kayak gitu tuh mereka tuh mungkin tantangannya berat banget sih ya, negatif Oh komen iya, yang itu parah sih. Gue betul. bahkan kalau misalnya lihat komen-komen di Instagram lo and then like Mm-mm. di Karin yang kayak gitu, Iya. gue tuh kadang mikir, ih ini orang tuh sekolah nggak sih ngomen kayak gini, ini orang tuh Tapi jujur parah loh, di jujur loh, Fen, gue tuh sampai sekarang tuh nggak ngerti gitu visi misi dari orang yang hate comments tuh apa, kayak dia tuh bisa-bisanya effort, Mhm. nulis effort loh ya nggak, bener nggak? Yes, betul Nulis, betul betul. ngetik, ngetik aja lu perlu mikir dulu Iya, kata-katanya apa, iya, dirangkai dulu kata-katanya, terus lu ngetik dan memakai emosi jiwa dan raga lo. Gue iya. ngebayanginnya kayak anjir apa yang dia pikirin gitu ya pas pas nulis itu, ngerti gak sih? Aha, iya. Karena gue sendiri, gue pribadi, gue tuh gue nggak relate sama orang-orang yang suka hate comments dan segala macam karena gue nggak pernah ngelakuin itu sebelumnya.
ke manapun, ke orang manapun, gue nggak pernah, ketika gue mungkin kurang suka sama seseorang, gue nggak bakal hate comments dan post di Instagram gitu. Ya udah, gue I keep it to myself aja ketika gue kesel atau gue nggak serok sama orang itu. Tapi orang yang berani untuk komen di publik gitu loh, di, even though ini cuma di DM doang, tapi menurut Mhm. gue itu hal yang apa ya, gue nggak habis pikir aja sih, apa sih yang ada di otak lo pas lo nulis itu, ngerti gak sih? Iya, Itu sih sebenarnya yang gue pikirin. betul sih orang-orang kayak gitu tuh kadang ya betul juga. Kalau misalnya nulis tuh butuh effort, coy. Gue Iya aja kan. ibarat, gue aja nulis panjang lebar kayak gitu tuh butuh effort. Apalagi kayak Butuh negatif comment effort. gitu. Dengan santuinya dia ngomong, ih parah ya ini orang. Ibaratnya Iya, lo hamil di luar nikah. Ibaratnya kayak gitu ya. iya, iya. Ibarat komen yang kayak gitu. Lo hamil di luar nikah. And then kalau misalnya yang suka kemana-mana bareng pacar, Allah palingan habis ini juga mereka ini itu. Itu tuh like Iya, ini orang tuh kayak gila iya. sih mereka. Itu gila sih. Dan lo tau gak sih fenomena yang lucu di Indonesia sekarang itu adalah Apa? ketika mereka udah viral, habis itu mereka buat video-video saya mohon maaf atas kelakuan saya kayak Oh gitu-gitu. ya, wah, itu gue gini loh, maksudnya jujur gue nggak masalah sama orang yang apa ya, ingin terkenal melalui jalur sensasi. It's totally Mhm. fine sebenarnya, kalau apalagi di industri entertainment ya. Ini gue jujur-jujuran juga nih, di industri entertainment itu hal yang lumrah ibaratnya kalau misalnya lo pengen viral atau terkenal lewat jalur sensasi kayak gitu. Yes. Tapi waktu itu juga gue sempat interview, ada talk show gitu, dan gue ditanya, Vin, kalau menurut lo, eh, tanggapan lo tentang public figure yang terkenal karena sensasi kayak gitu, menurut lo gimana? Kalau misalnya dari sisi industri, Mhm. itu normal, itu hal yang lumrah, gue bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari pandangan gue, itu pilihan. Yes. Karena gini, ketika lo mau menaiki nama lo mau growth diri lo di Mhm. entertainment misalkan yang kita lagi bahas, di entertainment itu ada dua pilihan sebenarnya, ada dua jalur. Lo mau jalur sensasi atau jalur prestasi Right. kayak gitu. Ketika lo jalur prestasi ya lo dikenal dengan karya lo, dan lo dikenal dengan spread positivity kayak gitu. Tapi ketika lo jalur sensasi ya lo harus tahu juga konsekuensinya. Even jalur prestasi pun pasti juga ada konsekuensinya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya pilihan, terserah lo mau ngambil yang mana. Kayak gitu sih Yes. menurut gue. Gue setuju banget. Iya, By the way, Hin, lo pasti punya sahabat ya, punya iya, teman dekat, punya orang yang benar-benar dipercaya sama lo untuk nyimpan bahkan rahasia yang semua hmm, orang tuh nggak tahu gitu loh tentang hidup iya, lo pribadi. Dan gue pribadi juga punya gitu sahabat yang kayak hmm, gitu. Tapi gue ini like my story ya. iya, Gue pribadi tuh pernah punya sahabat. And then ketika gue cerita sama dia, dia tuh kayak kayak justru gue pikir yang betul-betul baik, yang betul-betul bisa menjadi orang yang terpercaya buat hidup gue pribadi, malah jadi musuh yang benar-benar iya, nusuk gue dari belakang gitu. Semuanya dibongkar, kebusukan gue. hmm, Ibaratnya semua orang itu pasti bakalan pernah ibaratnya buat salah gitu. iya, Dan dia tuh melebih-lebihkan kata-kata apa yang gue cerita sama dia gitu. hmm, Tapi kalau lo ah, dan berada di posisi gue ya, lo posisikan iya, dulu ibaratnya hidup lo itu ada di hidup gue gitu. Apa yang bakal lo hmm. lakuin ketika ada orang yang meremehkan cerita hidup lo, padahal lo tuh udah percaya banget sama orang itu? Yang gue lakuin, gue nggak bakal berhenti untuk berbagi pengalaman gue, tapi gue lebih pilih-pilih untuk orang yang mana yang bakal gue ceritain. Karena gue nggak tahu ya, kalau gue itu orangnya selektif. Jadi gue Mhm. nggak bisa kayak semua orang gue temenin. Bukan sombong, tapi gini. Kadang tuh kita perlu juga untuk milih-milih temen sebenarnya. Karena temen menurut gue itu adalah connection gue, relasi gue, dan itu environment gue.
Hai, terima kasih telah mendengar dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.